Itu adalah suara seorang wanita yang mengalir dari speaker ponsel suami saya di sebuah acara di mana seluruh keluarga mertua, suami saya, dan bahkan ibu saya hadir. Sayang, hari ini juga tidak bisa bertemu lagi. Kalung yang kamu berikan kemarin cantik sekali, aku kangen. Saat semua orang membeku, suami saya bukannya meminta maaf, malah berkata dengan angkuh, "Ya, dia wanita simpananku, mau apa kamu? Hidup dengan wanita membosankan sepertimu membuatku sesak napas." Seketika itu juga kesabaran saya habis. Kamu gila. Saat saya berteriak pada suami saya, ekspresi ibu mertua saya berubah drastis. Kamu baru saja bilang anakku gila. Dan kemudian, plak, dia menampar pipi saya. Selama 6 tahun pernikahan, ada kata-kata yang harus saya dengar. Anakku seorang dokter, sedangkan kamu hanya seorang konselor. Aku malu membicarakannya dimanapun, datang ke sini sebagai menantu dengan tangan kosong. Sambil menyiapkan bekal untuk ibu mertua, setiap subuh saya menahannya. Karena kita keluarga, karena saya menantu, tapi hari itu pada saat itu saya sadar saya tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini, dan 1 tahun kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang yang dulu meremehkan saya sekarang menatap saya dengan kagum. Mereka yang pernah berada di puncak kini hidup di tempat rendah. Dan saya, menantu yang dulu menangis di kontrakan petak, telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah membalikkan nasib kami begitu drastis? Uang, keberuntungan, balas dendam? Bukan. Ada sesuatu yang lebih dramatis dari itu. Mulai sekarang saya akan menceritakan kisah itu. Saya yang dulu disebut menantu tangan kosong. Bagaimana saya akhirnya bisa hidup dengan nama saya sendiri. Agar mudah didengarkan saat mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan secara otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Sudah lama menjadi rutinitas untuk naik ke lantai atas tempat mertua saya tinggal untuk makan malam. Hari ini pun saat melihat meja makan yang saya siapkan, ibu mertua saya langsung menghela napas. "Sayur lodeh macam apa ini?" "Cuma santan encer dikasih sayuran kan, maaf bu." "Besok akan saya perhatikan lagi." Meskipun saya menjawab dengan hati-hati, ibu mertua sepertinya tidak berniat menghentikan ucapannya. "Baskara, anakku, kan direktur klinik penghasilannya besar, tapi apa yang diberikan besan saat menikahkan putrinya? Zaman sekarang menantu perempuan bahkan ada yang membawa rumah sendiri. Suami saya, Baskara, hanya diam sambil terus menyendok makanannya. Saya berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk membela saya, tapi hal itu tidak pernah terjadi. Ayah mertua saya menimpali, benar sekali. Waktu besan masih hidup, setidaknya lumayan karena punya perusahaan farmasi, tapi setelah meninggal katanya tidak ada yang tersisa." "Iya ayah, perusahaan almarhum papa sekarang dikelola oleh paman." Begitu saya menjawab, ibu mertua mendengus. "Perusahaan apanya? Pada akhirnya kamu datang dengan tangan kosong kan? Kalau anakku bukan dokter, kalian mau hidup bagaimana?" Putri saya yang berusia 5 tahun, Anya, menatap saya lekat-lekat. Saya harus menahannya setidaknya di depan anak saya. "Ngomong-ngomong, Kirana, kamu masih kerja di bagian konseling di rumah sakit itu?" "Iya bu." "Aku malu mau bilang kamu menantu kami di mana-mana. Suaminya direktur klinik, istrinya cuma konselor." Ayah mertua menyetujui ucapan ibu mertua, setidaknya dia masih bekerja, itu sudah untung. Bukankah kondisi keluargamu sedang sulit jadi harus membantu biaya hidup kan? Saya hanya bisa bergumam dalam hati. Kalau saja almarhum papa tidak memberikan modal 3 miliar rupiah untuk membuka klinik suami, klinik ini tidak akan ada sekarang. Tapi saya tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Sejak ayah saya meninggal 3 tahun lalu, membicarakan keluarga saya menjadi tabu di rumah ini. "Oh ya, Baskara, bagaimana kliniknya akhir-akhir ini?" Atas pertanyaan ayah mertua, suami saya akhirnya membuka mulutnya. "Baik, ya, akhir-akhir ini sedang musim program diet, jadi pasiennya banyak. Memang anakku hebat. Menghasilkan banyak uang adalah yang terbaik." Ibu mertua memandang suamiku dengan bangga. Kemudian pandangannya kembali ke arahku. "Kirana, kamu juga harus belajar. Mau selamanya hidup dari gaji di bawah orang. Beda cerita kalau punya dukungan dari keluarga tapi kamu kan tidak punya. Penghinaan yang terus berlanjut selama makan malam. Inilah kehidupan sehari-hari saya." Setelah selesai makan, Anya bertanya dengan suara pelan, "Bu, kita pulang ke rumah kita, yuk." "Iya, sebentar lagi ya nak." Setelah selesai mencuci piring dan menuruni tangga menuju rumah kami di lantai bawah, saya mendengar suara ibu mertua.
punya menantu tidak berguna seperti itu, kasihan Baskaraku saja yang menderita. Sudah datang tidak membawa rumah. Aku memegang erat tangan Anya dan membuka pintu depan. Setelah masuk ke rumah dan menidurkan Anya, barulah air mata saya tumpah. Wajah saya di cermin tampak begitu menyedihkan. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Tapi saya tahu bahwa besok akan menjadi hari yang sama. Selama 6 tahun pernikahan, rumah ini selalu memperlakukan saya seperti ini. Dulu, saat akan membuka klinik, mereka membungkuk di hadapan ayah saya sambil berkata, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak seumur hidup. Tapi setelah ayah saya meninggal, mereka benar-benar berubah. Sekarang saya diperlakukan seperti benalu yang menumpang hidup di rumah ini. Tapi demi putri saya, hari ini pun saya bersabar. Besok, saya harus bangun subuh lagi untuk menyiapkan bekal mertua. Kehidupan seperti terowongan tanpa ujung, di mana penghinaan yang sama terulang setiap hari. Sambil mencuci piring, saya menatap keluar jendela. Sejak kapan jadi seperti ini? Masa lalu melintas di kepala saya. Awal pernikahan semuanya berbeda. Ayah saya adalah salah satu pendiri perusahaan farmasi swasta bernama Bio Nusantara Pharma. Beliau menjalankannya bersama adik laki-lakinya dengan kepemilikan saham 50-50. Ketika suami saya berkata ingin membuka klinik, ayah saya dengan sukarela memberikan dana lebih dari 3 miliar rupiah. Menantuku mau mandiri membuka klinik, tentu saja sebagai mertua harus membantu. Saya masih ingat betul bagaimana ibu mertua saya berterima kasih kepada ayah saya saat itu. Aduh, Pak Besan, memberikan uang sebanyak ini dengan sukarela. Sungguh, kami tidak akan melupakan kebaikan ini seumur hidup. Kesuksesan Baskara kami semua berkat Pak Besan. Ayah mertua juga terus-menerus menundukkan kepalanya. Berkat Pak Besan, anak kami bisa memulai dengan baik. Terima kasih banyak, suami saya juga sangat sopan di depan ayah saya. Papa, terima kasih banyak, saya akan bekerja keras untuk sukses. Klinik dimulai dengan lancar dan jumlah pasien meningkat pesat. Tentu saja, itu berkat ayah saya yang memperkenalkan banyak kenalannya. Namun, 3 tahun lalu ayah saya meninggal mendadak karena serangan jantung. Di rumah duka, saya samar-samar mendengar percakapan ibu mertua dengan para pelayat. Pak Besan pergi begitu tiba-tiba, sekarang sudah tidak ada lagi pendukungnya. Sejak saat itulah sikap mertua saya berubah 180 derajat. Ketika pendapatan ayah saya terputus, kondisi keuangan keluarga saya menurun drastis. Ibu saya, karena tidak mau merepotkan anak-anaknya, mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pelayan restoran. Bu, biar aku bantu. Tidak usah, kamu urus saja rumah tanggamu sendiri. Jangan sampai diremehkan oleh mertuamu. Kata-kata ibu itu menusuk hati saya. Ibu juga tahu perlakuan seperti apa yang akan saya dapatkan di rumah mertua. Saat peringatan 1 tahun kematian ayah, suami saya untuk pertama kalinya menunjukkan warna aslinya. Sayang, sekarang papa mertua sudah tidak ada. Jadi acara keluarga dari pihakmu kita batasi saja ya. Klinik juga sedang sibuk, tapi ini kan peringatan kematian papa. Sampai kapan kita harus mengurus keluargamu? Sekarang tidak ada lagi yang bisa kita dapatkan dari sana. Hari itu saya baru tahu, bagi suami saya, keluarga saya hanya ada sebagai nilai guna. Ibu mertua lebih belak-belakan. Sekarang Pak Besan sudah tidak ada, Bio Nusantara Pharma, atau apalah itu semua cerita lama. Uang yang dihasilkan anakku adalah segalanya. Apa yang keluargamu berikan, modal buka klinik, itu kan investasi karena percaya pada kemampuan anakku. Kalau dilihat sekarang, bukankah itu investasi yang sukses? Ayah mertua ikut menimpali. Makanya dari awal seharusnya keluarga Besan memberikan rumah saat menikahkan putrinya. Dasarnya saja sudah tidak benar, saya hanya bisa diam. Saham Bio Nusantara Pharma secara hukum seharusnya diwariskan kepada ibu dan saya. Tetapi paman saya untuk sementara mengelolanya demi stabilitas perusahaan. Katanya ada persiapan untuk go public dan berbagai urusan rumit lainnya. Saya sempat berpikir untuk memberitahukan hal ini kepada suami saya, tetapi akhirnya saya urungkan niat itu. Memberitahunya hanya akan memicu keserakahan lain. Begitulah 3 tahun berlalu. Saya masih bekerja sebagai kepala konseling di sebuah pusat pemeriksaan kesehatan yang sebagian besar dikunjungi oleh wanita parubaya. Menjelaskan pemeriksaan, mengelola janji temu, dan konseling pasien adalah pekerjaan saya. Bu Kirana, lembur lagi hari ini? Iya, selesaikan sedikit lagi baru pulang. Seorang perawat rekan kerja bertanya dengan cemas. Bu Kirana, suami ibu kan dokter. Kenapa ibu bekerja sekeras ini?
saya hanya tersenyum. Bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa meskipun suami saya seorang dokter, dia tidak pernah memberikan uang belanja yang cukup. Di rumah ini, saya hanyalah menantu yang tidak berharga. Kegelapan mulai turun di luar jendela. Besok saya harus bangun subuh lagi untuk menyiapkan bekal mertua dan akan mendengar penghinaan yang sama lagi. Keluarga miskin tidak punya tempat bersandar. Kalau bukan karena anakku, mau hidup bagaimana? Sambil mendengar kata-kata ini, saya harus bertahan 1 hari lagi. Sampai kapan saya harus hidup seperti ini? Tapi memikirkan putri saya, Anya, hari ini pun saya harus bersabar. Beberapa hari kemudian, ibu menelepon. Kirana, ini ibu. Dokter bilang ibu harus menjalani prosedur untuk saraf kejepit di pinggang. Katanya rumah sakit dekat rumahmu bagus, jadi ibu sudah buat janji di sana. Bu, ibu baik-baik saja, sakit sekali. Masih bisa ditahan, tapi katanya harus rawat jalan selama sebulan. Kira-kira selama itu boleh tidak ibu tinggal di rumahmu? Sepertinya agak sulit kalau harus bolak-balik setiap hari. Tentu saja boleh, Bu. Tentu saja ibu harus tinggal di rumah kami. Setelah menutup telepon, saya memberitahu suami saya. Ibu mau tinggal di rumah kita selama sebulan untuk pengobatan pinggangnya. Ekspresi suami saya mengeras. Ibu mertua selama sebulan karena pengobatan di rumah sakit. Harus rawat jalan setiap hari dan jaraknya jauh. Baiklah. Mau bagaimana lagi, malam itu saat naik ke rumah mertua, ibu mertua langsung menyemprot saya. Ibu mertua mau menumpang hidup selama sebulan. Apa-apaan ini sekarang ibu mertua juga mau tinggal di rumah anakku. Bu, hanya sementara untuk pengobatan di rumah sakit. Pengobatan apa? Karena tinggal sendiri jadi kesepian, makanya datang ke rumah anak perempuan. Mau menguras uang anakku. Ayah mertua menimpali, iya, katanya keuangan keluarga besan sedang sulit. Sekarang malah mau tinggal di sini, suami saya lagi-lagi diam. Sepertinya dia tidak punya niat untuk membela saya. Seminggu kemudian, ibu datang membawa 1 tas kecil. Kirana, apa benar tidak apa-apa? Mertuamu tidak bilang apa-apa. Tidak apa-apa, Bu, jangan khawatir. Tapi sepertinya ibu sudah tahu. Beliau diam-diam meletakkan barang-barangnya di sudut kamar kecil, berusaha untuk tidak terlihat. Pukul 4:30 subuh, saya bangun seperti biasa untuk menyiapkan bekal mertua. Ibu diam-diam datang ke dapur. Kirana, pagi-pagi begini masak apa bekal untuk ibu mertua? Harus saya antarkan setiap pagi. Wajah ibu menjadi muram. Setiap hari kamu? Iya, sejak papa meninggal, saya terus melakukannya. Ibu diam-diam membantu saya menata lauk pauk. Mungkin karena melihat tangan saya gemetar, beliau dengan lembut memegangnya. Kamu banyak menderita ya, Nak. 1 kalimat itu hampir membuat saya menangis. Pukul 7 pagi, saya membawa bekal ke lantai atas. Begitu ibu mertua membuka pintu, beliau langsung menggerutu, hari ini masak apa lagi? Lauk kemarin juga tidak enak. Setelah memeriksa bekal, beliau menghela napas lagi. Ini bekal atau mainan anak-anak? Sepertinya di rumah tidak diajari masak yang benar. Maaf Bu, saya akan lebih memperhatikannya. Katanya Besan juga ada di sini, kenapa tidak ikut memasak? Ah, iya. Besan juga tidak bisa masak, makanya anaknya begini. Saat kembali ke rumah, ibu sudah menunggu di ruang tamu. Kirana, ibu mertuamu bilang apa? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu bohong, tapi saya tidak ingin membuat ibu khawatir. Siang hari saat bekerja di rumah sakit pun hati saya terasa berat. Memikirkan ibu sendirian di rumah membuat saya cemas. Bagaimana jika ibu mertua tiba-tiba turun dan mengatakan sesuatu? Saat pulang kerja, ibu sudah menyiapkan makan malam. Bu, pinggangnya sakit, jangan memaksakan diri. Sek, ini tidak apa-apa. Kamu setiap hari sudah menderita, masa ibu tidak bisa membantu? Saat kami sedang makan malam, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan kasar. Ibu mertua, lagi makan malam ya? Oh, Pak Besan juga ada di sini? Ibu berdiri dan memberi salam. Selamat malam Bu Besan. Ibu mertua memandangi ibu dari atas ke bawah dan berkata, katanya pinggangnya sakit, tapi masih bisa memasak ya? Iya, segini masih bisa. Aduh, kalau begitu tolong buatkan lauk untuk rumah kami juga ya. Kirana ini masakannya tidak enak. Sepertinya banyak yang tidak diajarkan di rumahnya. Wajah ibu memerah, tapi beliau tidak bisa berkata apa-apa. Setelah ibu mertua pergi, ibu berkata pelan, Kirana, ibu tidak tahu kamu hidup sesulit ini. Bu, aku baik-baik saja. Baik-baik saja apanya? Ibu yang minta maaf karena ibu tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Bu, jangan bicara seperti itu. Papa kan sudah memodali kliniknya. Ibu hanya menghela napas. Malam itu,
Ibu menangis pelan di kamar kecil. Saya mendengar semuanya dari luar pintu, tapi saya pura-pura tidak tahu. Jika ibu juga menangis di depan saya benar-benar tidak akan sanggup. Hari itu adalah minggu kedua ibu tinggal di rumah kami. Suami saya pulang kerja dan berkata, "Sabtu ini ulang tahun ibu. Aku sudah pesan tempat di restoran tradisional yang ada ruang privatnya." Iya, aku mengerti. Ajak ibu mertua juga. Ibu yang bilang begitu. Seketika itu firasat buruk muncul. Ibu mertua mengajak ibu pasti bukan dengan niat baik. Tapi kan pinggang ibu sedang sakit, segitu kan masih bisa bergerak. Masak saja bisa, suami saya berkata begitu dan masuk ke kamar. Keesokan paginya, saat saya mengantarkan bekal ke lantai atas, ibu mertua berkata, "Sabtu nanti di acara ulang tahun ajak besan juga ya, ada yang mau dibicarakan." "Baik bu," dan ajak Anya juga. Ini kan acara keluarga, tidak boleh ada yang absen. Ekspresi ibu mertua berbeda dari biasanya. Terasa seperti sedang merencanakan sesuatu. Saat kembali ke rumah, saya dengan hati-hati memberitahu ibu, "Bu, hari Sabtu ulang tahun ibu mertua." Katanya ibu juga diajak, ekspresi ibu menjadi muram. "Ibu tidak usah ikut saja ya. Pinggang juga sakit, aku juga maunya begitu, tapi ibu mertua bersikeras ibu harus datang." Ibu menghela napas dan menganggukkan kepala. "Baiklah, ibu akan ikut agar kamu tidak kesulitan." Kamis malam saat makan malam di rumah mertua, saya mendengar percakapan ibu mertua dengan ayah mertua. "Di ulang tahun nanti saya harus bicara terus terang di depan besan. Sampai kapan mau menumpang hidup? Iya, sebulan sudah cukup. Sebaiknya dia sudah pergi." Dan ada yang mau saya bicarakan juga dengan Kirana. Gaji di bagian konseling rumah sakit itu seberapa besar sih? Tangan saya gemetar, hampir saja saya menjatuhkan sumpit. Malam itu suami yang pulang dari rumah mertua berkata, "Sabtu nanti di ulang tahun ibu, hati-hati ya." Sepertinya mood ibu sedang tidak baik. "Ada apa bu?" Mungkin karena ada ibu mertua dan berbagai hal lainnya jadi beliau stres. Dari perkataan suami, sudah terasa bahwa dia memihak ibunya. Jumat, selama bekerja di rumah sakit, hati saya terasa berat. Seorang rekan bertanya, "Bu Kirana, hari ini kelihatannya murung." "Tidak apa-apa kok, tapi saya tidak baik-baik saja." Memikirkan penghinaan yang akan diterima ibu besok membuat hati saya sakit. Pulang kerja, ibu sedang menyetrika pakaian. "Bu, biar aku saja. Tidak apa-apa, sudah hampir selesai. Besok harus pakai baju yang rapi. Kan ulang tahun besan." Penampilan ibu itu membuat hati saya semakin sakit. Ibu yang berusaha menjaga sopan santun meskipun tahu betul bagaimana ibu mertua akan memperlakukannya. Malam itu saya duduk minum teh bersama ibu. "Kirana, besok apapun yang terjadi tahan ya. Jangan sampai posisimu semakin sulit bu, maafkan aku. Gara-gara aku, apa maksudmu? Apa salahmu?" Justru ibu yang minta maaf. Karena ibu tidak bisa menjadi sandaran yang kuat untukmu bu. "Tidak apa-apa, tahan saja sehari besok. Ibu bisa menahan yang lebih dari ini." Tapi saya melihat tangan ibu sedikit gemetar. Sabtu pagi, saya bangun pagi-pagi untuk bersiap. Anya keluar dengan gaun yang cantik. "Bu, hari ini ulang tahun nenek." "Iya, harus ucapkan selamat ulang tahun pada nenek." Tapi anak itu pun sepertinya merasakan sesuatu, jadi dia lebih diam dari biasanya. Ibu mengenakan pakaian terbaiknya. Tetap saja dibandingkan dengan pakaian bermerek ibu mertua, pasti akan terlihat lusuh. "Bu, cantik sekali. Terima kasih. Kamu juga cantik." Kami berdua saling menyemangati, terasa begitu pilu. Suami saya keluar ke ruang tamu. "Sudah siap semua? Jangan sampai terlambat." "Iya, sudah siap." Saat akan keluar dari pintu depan, suami saya berkata, "Ibu mertua, hari ini ibu mungkin akan bicara agak keras, tapi jangan terlalu dimasukkan ke hati ya." "Iya, aku mengerti." Jawaban ibu terdengar tenang, tapi sepertinya beliau sudah mempersiapkan segalanya. Dalam perjalanan ke restoran, musik yang mengalun dari radio pun tidak terdengar. Kepala saya penuh dengan kecemasan. Apa yang akan terjadi hari ini? "Bu, kalau tidak bisa makan banyak, jangan dipaksa ya." "Ya, jangan khawatir. Kami tiba di restoran, bangunannya terlihat cukup mewah. Tempat ini kelihatannya mahal." "Kan ulang tahun ibu," jawaban suami saya terdengar dingin. Setelah memarkir mobil dan masuk ke dalam gedung, kaki saya gemetar. Di dalam lift, Anya memegang erat tangan saya. Sepertinya anak itu juga tegang, tangannya berkeringat. Kami tiba di depan ruangan privat. Dari balik pintu, terdengar suara ibu mertua. "Belum datang juga?"
tidak punya konsep waktu. Suami saya membuka pintu. Bu, kami datang. Ibu dan ayah mertua sudah duduk di tempat. Ibu mertua meletakkan tas bermerek barunya di samping dan seluruh tubuhnya dihiasi perhiasan. Melihat penampilannya, saya langsung tahu bahwa hari ini tidak akan mudah. Bu, selamat ulang tahun. Iya, terima kasih. Pandangan ibu mertua beralih ke ibu. Pandangan itu begitu dingin hingga saya merasa sesak napas. Apa yang akan terjadi hari ini? Firasat buruk saya tidak pernah salah. Begitu masuk ke dalam ruangan, ibu mertua memandangi ibu dari atas ke bawah. Oh, Besan sudah datang, silakan duduk. Nada bicaranya sudah terasa merendahkan. Ibu memberi salam dengan sopan. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu. Selamat apanya, umur saja yang bertambah. Begitu duduk, ibu mertua langsung membuka mulut, ngomong-ngomong Besan bagaimana pinggangnya. Sudah jauh lebih baik, Bu, terima kasih. Tapi tinggal di rumah anak perempuan selama sebulan itu agak keterlaluan ya, meskipun tinggal sendirian. Wajah ibu memerah, maaf Bu, setelah pengobatan selesai saya akan segera pergi. Ayah mertua menimpali. Katanya kondisi keuangan keluarga Besan sedang sulit ya, sejak Pak Besan meninggal. Katanya tidak ada pemasukan sama sekali, ibu tidak bisa menjawab. Ibu mertua melanjutkan, anakku Baskara kan direktur klinik, penghasilannya besar, jadi kami bisa membantu biaya hidup Besan. Tapi begini, setelah menarik napas sejenak, ibu mertua mengeluarkan pokok permasalahannya. Keluarga Besan saat menikahkan putrinya memberikan apa? Satu apartemen atau setidaknya seserahan yang layak. Ibu menjawab dengan suara gemetar, maaf, kondisi kami tidak memungkinkan. Bukan begitu, kami kira karena Besan punya perusahaan farmasi, jadi kami berharap banyak, tapi setelah meninggal ternyata tidak ada yang tersisa. Ucapan ibu mertua semakin tajam. Jujur saja, bukankah anakku yang rugi? Memang dapat uang untuk modal klinik, tapi itu kan investasi karena percaya pada kemampuan anakku. Berkat itu kan kalian bisa hidup seperti sekarang. Suami saya hanya diam. Saya berharap dia akan menghentikannya, tapi dia hanya sibuk dengan sumpitnya. Dan Kirana, kenapa kamu masih bekerja di bagian konseling rumah sakit itu? Tiba-tiba panah beralih ke saya. Hah, saya. Suaminya direktur klinik, istrinya cuman konselor. Malu mau bilang kamu menantu kami di mana-mana. Ayah mertua menimpali, iya karena tidak punya dukungan dari keluarga makanya bekerja di tempat seperti itu. Makanan mulai dihidangkan, tapi tidak ada yang bisa makan dengan benar. Ibu mertua terus menyerang ibu, Besan apa tidak kasihan melihat putrinya menderita? Ah iya, katanya Besan sendiri juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kalau begitu, ibu dan anak sama saja ya. Air mata mulai menggenang di mata ibu, tapi beliau menahannya. Hanya karena cemas memegang erat ujung baju saya. Ngomong-ngomong, Baskaraku ini memang hebat. Dalam situasi seperti ini masih mengurus keluarga istri, bahkan sampai menampung ibu mertuanya. Ibu mertua memuji suaminya sambil semakin merendahkan kami. Besan, tidak seharusnya mengucapkan terima kasih pada anakku. Ibu menundukkan kepala dan berkata, iya, sepertinya begitu. Entah apa yang harus disyukuri, tapi kedepannya tolong lebih menahan diri. Sampai kapan mau menguras tenaga anakku? Saya tidak tahan lagi dan membuka mulut. Bu, jangan bicara seperti itu. Kamu diam, orang tua sedang bicara. Ibu mertua membungkam saya, dan kamu juga sadar diri. Datang dengan tangan kosong, sok punya harga diri. Mau hidup seperti itu selamanya. Saat itulah ponsel suami saya berdering. Suami saya melihat layar ponselnya dan terlihat panik. Telepon apa itu? Sebentar, ini dari klinik? Kalau begitu cepat angkat, ibu mertua mengomel. Bukan, sepertinya ada keadaan darurat di klinik. Kalau begitu cepat angkat, mungkin ada pasien gawat. Karena desakan ibu mertua, suami saya buru-buru menjawab telepon. Tapi entah karena tangannya licin, tombol speakerphone tertekan. Seketika itu suara seorang wanita menggema di seluruh ruangan. Sayang, hari ini juga tidak bisa bertemu lagi. Kalung yang kamu berikan kemarin cantik sekali. Kangen deh, kapan kamu datang? Semua orang membeku. Suami saya buru-buru mencoba mematikan speakerphone tapi sudah terlambat. Sayang, kenapa diam saja? Aku kangen tahu. Suara wanita itu terdengar lagi. Mas Baskaraku mau bohong lagi di rumah, bilang ke istri pergi ke klinik. Suami saya akhirnya berhasil mematikan telepon, tapi semuanya sudah terungkap. Keheningan menyelimuti.
Saya bertanya dengan suara gemetar. Itu tadi apa? Suami saya mencoba membela diri. Bukan, itu telepon iseng. Akhir-akhir ini banyak telepon aneh. Telepon iseng? Tadi dia bilang, Mas Baskaraku, suara saya semakin meninggi. Ibu berkata pelan, Baskara ini tidak benar. Kamu tidak boleh seperti ini pada istrimu. Ibu mertua menatap tajam ke arah ibu, Besan diam saja. Ini urusan keluarga kami. Tapi putri saya, putri, apa yang sudah Besan berikan pada putri Anda sampai bicara soal putri? Ayah mertua karena malu berdeham. Baskara, ini sudah keterlaluan. Ayah diam saja. Suami saya bahkan membungkam ayahnya. Saya menatap lurus ke arah suami saya. Siapa wanita itu? Perawat di klinik, kan? Dinda, kan? Ekspresi suami saya berubah. Sepertinya dia merasa tidak perlu lagi menyembunyikannya. Ya benar. Mau apa kamu, apa katamu Dinda? Perawat di klinikku muda, cantik dan mengerti aku. Saya tidak percaya apa yang kamu bicarakan. Kenapa? Kaget. Aku melakukannya karena sesak napas hidup dengan wanita membosankan sepertimu. Ibu mertua menimpali, iya anakku kan hebat, jadi wajar kalau banyak wanita yang mendekat, apa salahnya? Ibu tidak tahan lagi dan berdiri. Tapi perselingkuhan itu salah, apa salah kiranaku? Salah? Datang dengan tangan kosong dari keluarga, hanya menerima gaji konselor, tidak bisa mengurus anakku dengan baik, itulah salahnya. Saya tidak tahan lagi dan berkata, Bu, apa yang tidak saya lakukan? Setiap subuh menyiapkan bekal mengurus rumah, itu bangga? Itu kan kewajiban sebagai menantu. Suami saya mencibir, iya, kewajiban saja tidak bisa dilakukan dengan benar. Selalu bilang, lelah, capek, kamu bahkan tidak memberikan uang belanja yang cukup. Apa yang kamu bicarakan? Begitu saya membantah, tatapan suami saya menjadi dingin. Uang belanja? Kamu yang hidup dari uang yang aku hasilkan. Anya mulai menangis karena takut. Ibu, saat saya akan memeluk Anya, ibu mertua menghalangi, berhenti berbuat memalukan di depan anak. Suami saya terus berbicara, ya kami pacaran, mau apa kamu? Hidup dengan wanita membosankan sepertimu membuatku sesak napas. Seketika itu kesabaran saya habis. Kamu gila? Saya berteriak pada suami saya. Saat itu, ekspresi ibu mertua berubah drastis. Apa katamu? Ibu mertua melangkah maju ke depan saya. Kamu baru saja bilang anakku gila, Bu, suami saya selingkuh dan mengakuinya dengan bangga. Bagaimana saya? Saat itulah, plak, tangan ibu mertua menampar pipi saya dengan keras. Pipi saya terasa panas dan telinga saya berdengung. Pandangan saya menjadi putih. Berani-beraninya kamu bilang anakku gila. Kamu yang gila bukan. Saat saya memegangi pipi saya, ibu mertua terus berbicara. Punya suami dokter, apa yang kamu keluhkan? Anakku kaya dan hebat, wajar kalau punya satu wanita lagi. Ibu berdiri dengan cepat. Bagaimanapun juga, bagaimana bisa menampar putriku di depanku? Ibu mertua berbalik ke arah ibu. Besan diam saja. Bagaimana cara mendidik putrinya? Berani-beraninya melawan mertua seperti ini? Apa salah kiranaku sampai diperlakukan seperti ini? Ibu untuk pertama kalinya meninggikan suaranya. Salah, datang dengan tangan kosong dari keluarga itu salah. Menikahkan putri dengan tangan kosong itu salah. Ayah mertua karena malu berkata, sudah, cukup. Kamu diam, aku sudah menahannya selama 6 tahun. Ibu mertua kembali ke arah saya, kamu juga sadar diri. Tidak punya dukungan dari keluarga, hanya menerima gaji konselor. Dengan hak apa kamu menuntut anakku? Pipi saya berdarah. Sepertinya tergores kuku ibu mertua. Anya menangis dan berlari ke arah saya. Ibu tidak apa-apa. Saat saya akan memeluk Anya, suami saya menghalangi. Anya sini, ibumu sepertinya sudah gila. Tidak mau, aku mau sama ibu. Anya memegang erat baju saya. Ibu mengeluarkan sapu tangan dan menyeka darah di pipi saya. Tangan ibu gemetar. Kirana, kamu tidak apa-apa. Mata ibu penuh dengan air mata. Ibu mertua mencibir. Iya, ibu dan anak sama saja. Tidak berguna dan menyedihkan. Suami saya menimpali ibu benar. Dari awal dia memang tidak sepadan dengan keluarga kita. Saya berkata dengan suara gemetar, modal buka klinik. Apa kalian lupa ayah saya yang memodali semuanya? Ibu mertua mendengus, memangnya kenapa? Itu kan investasi karena percaya pada kemampuan anakku. Itu pun bukan investasi yang bagus. 3 miliar bukan investasi yang bagus. Iya, dengan 3 miliar mau kami berterima kasih seumur hidup? Berapa banyak uang yang dihasilkan anakku selama ini? Suami saya berkata dengan sinis, hentikan.
Toh kita akan mengakhirinya. Mengakhirinya. Saya bertanya, dan suami saya seolah sudah menunggu berkata, iya kita cerai. Aku tidak bisa hidup dengan wanita sepertimu lagi. Ibu mertua menyetujui, pikiran yang bagus. Dari awal dia memang bukan menantu yang cocok untuk keluarga kita. Ibu memegang erat tangan saya. Kirana, Bu, aku tidak apa-apa. Tapi saya sama sekali tidak baik-baik saja. Pipi saya terus terasa sakit dan hati saya seperti tercabik-cabik. 6 tahun pernikahan berakhir seperti ini. Ditampar dan dihina di depan ibu dan putri saya. Ruangan restoran itu sunyi. Saya perlahan berdiri, baiklah kita cerai. Suami saya mencibir, oh ya. Lalu Anya bagaimana? Saya memeluk erat putri saya. Tentu saja saya yang akan membesarkannya. Hak asuh, kamu dengan uang apa? Kata-kata suami saya menusuk seperti belati. Tapi ini sudah menjadi keputusan saya. Saya tidak bisa lagi berada di tempat seperti neraka ini. Hak asuh tentu saja ada padaku. Suami saya berkata dengan tegas, apa maksudmu? Anya harus aku yang besarkan. Kamu percaya diri sekali? Kamu yang gajinya tidak seberapa sebagai konselor. Kata-kata suami saya menusuk hati, tapi ibunya adalah aku. Ibu, apa yang bisa ibu berikan? Mau membesarkan anak di kontrakan petak? Ibu mertua menimpali, iya, cucu kami harus kami yang besarkan. Tidak bisa kami serahkan pada ibu sepertimu. Ibu tidak tahan lagi dan berdiri. Tunggu sebentar, bagaimanapun juga tidak seharusnya merebut anak dari ibunya. Ibu mertua menatap tajam ke arah ibu. Besan, kenapa ikut campur? Anda yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi ini tidak benar. Baskara yang selingkuh, lalu minta cerai dan sekarang mau merebut anak, apa itu masuk akal? Ibu untuk pertama kalinya berbicara dengan keras. Suami saya mencibir, ibu mertua ini. Memangnya putri Anda berbuat baik apa sampai dibela seperti itu? Tidak memberikan apa-apa juga, tidak memberikan apa-apa. Apa kamu lupa suamiku yang memodali klinimu 3 miliar? Suara ibu gemetar. Dulu bilang terima kasih, tidak akan melupakan kebaikan seumur hidup. Sekarang begini, ayah mertua, karena canggung berkata, sudah, hentikan, di depan anak. Di depan anak apanya? Lihat apa yang mereka lakukan pada putri kami. Ibu menunjuk pipi saya. Sudah dipukul sampai berdarah, sekarang mau merebut anak juga. Suami saya berkata dengan dingin. Jadi mau apa? Apa tidak tahu kalau secara hukum aku lebih unggul? Apa maksudmu? Harta semua atas namaku, penghasilan juga ada padaku. Kalau sidang hak asuh, siapa yang akan menang? Saya berkata dengan suara gemetar. Lalu aku harus bagaimana? Suami saya tersenyum penuh kemenangan, sederhana. Lepaskan hak bagi harta Gonogini dan jangan minta uang nafkah. Kalau begitu Anya boleh kamu bawa, apa katamu? Kalau mau hak asuh, tanda tangani surat pelepasan hak harta Gonogini, apartemen, tabungan, semua harta. Jangan harap dapat uang nafkah anak juga. Ibu mertua menyetujui, iya setidaknya harus begitu kalau mau membawa cucu kami. Ibu sangat marah, ini kan pemerasan. Pemerasan ini kesepakatan yang adil. Tatapan suami saya dingin. Anya menangis sambil memegang baju saya. Ibu, aku takut, saya memeluk erat Anya. Tidak apa-apa ada ibu. Ibu mertua mencibir, ada ibu yang tidak punya uang bisa berbuat apa? Suami saya memberikan ultimatum, aku beri waktu seminggu, putuskan. Melepaskan harta dan membawa Anya, atau melepaskan Anya juga? Melepaskan Anya? Iya, pilih. Anak atau uang? Ibu memegang erat tangan saya. Kirana, jangan lagi bersama orang-orang seperti ini. Ibu mertua diam saja, ini sudah berakhir. Suami saya berdiri dan berkata, mulai hari ini kita pisah ranjang. Barang-barangmu akan kukirim besok. Ibu mertua juga berdiri, iya hari ini berakhir, 6 tahun ini kamu menderita anakku. Ayah mertua hanya dia menundukkan kepala, mereka pergi lebih dulu dari ruangan, ibu akhirnya meledak. Kirana ayo pergi, segera keluar dari sini. Ibu menggendong Anya dan menarik tangan saya. Tidak perlu lagi bersama bajingan seperti ini. Suamiku yang memodali kliniknya hidup dari uang itu benar-benar bajingan. Air mata ibu mengalir. Kenapa putriku harus mengalami penghinaan ini? Kenapa? Saya menenangkan ibu. Bu tidak apa-apa, sudah berakhir. Apanya yang tidak apa-apa? Lihat pipimu, berdarah. Saat keluar dari restoran, ibu berkata, Kirana, harta tidak penting. Bawa saja Anya, ada ibu. Kita bertiga bisa hidup. Tapi saya tahu betapa sulitnya membesarkan anak tanpa uang. Tapi saya tidak bisa melepaskan Anya. Sama sekali tidak. Seminggu kemudian saya menandatangani surat pelepasan hak harta Gonogini.
Pengacara melarang saya, tapi saya tidak bisa melepaskan Anya. Apa Anda benar-benar akan melakukan ini tanpa apa-apa? Iya, asalkan saya bisa melindungi putri saya. Begitulah kami bertiga, ibu, anak, dan cucu, pindah ke sebuah kontrakan petak. Bau jamur menusuk hidung. Tapi setidaknya di sini tidak ada yang perlu kami takuti. Bu, ini rumah kita, Anya bertanya. Iya, sekarang ini rumah kita. Ibu memeluk Anya. Nenek, ibu, dan Anya akan hidup bahagia. Malam pertama, kami bertiga makan mie instan. Bu, enak. Melihat keceriaan Anya, saya hampir menangis. Keesokan harinya, saya bekerja lebih keras. Siang hari sebagai kepala konseling di rumah sakit, malam hari sebagai pekerja paruh waktu di call center. Bu Kirana akhir-akhir ini terlalu memaksakan diri. Rekan kerja khawatir, tapi saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa kok, ibu meskipun pinggangnya sakit, tetap bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bu, aku sendiri bisa mencari uang. Tidak, ibu juga lebih tenang kalau bekerja. Kan harus membelikan Anya makanan enak. Begitulah 2 bulan berlalu. Suatu hari, seorang ibu-ibu tetangga mencari saya. Bu Kirana kan, yang saya temui di rumah sakit. Ah iya, selamat siang. Begini, apa saya boleh bertanya soal rumah sakit? Ibu itu disarankan untuk operasi lutut di rumah sakit, tapi beliau merasa itu adalah tindakan berlebihan. Rumah sakit mana, Bu? Setelah saya dengarkan dengan seksama, ternyata memang banyak pemeriksaan yang tidak perlu. Bu, pemeriksaan ini tidak perlu. Dan rumah sakit di sana lebih jujur daripada yang ini. Setelah saya jelaskan secara rinci, ibu itu sangat berterima kasih. Terima kasih banyak, hampir saja saya buang-buang uang. Setelah kejadian itu, gosip menyebar di lingkungan kami. Ibu yang tinggal di kontrakan petak itu tahu banyak informasi soal rumah sakit. Setiap hari 2-3 orang datang. Operasi pembuluh darah kaki bagusnya di mana? Laser kulit di mana yang tidak menipu? Apa obat ini harus diminum? Saya membagikan informasi yang saya kumpulkan selama 6 tahun di rumah sakit tanpa ragu. Rumah sakit mana yang sering melakukan tindakan berlebihan, pemeriksaan apa yang benar-benar perlu, berapa harga yang wajar. Bu Kirana, terima kasih banyak. Kalau ke rumah sakit, saya takut. Dulu saya hanya mengikuti apa kata dokter, tapi berkat Bu Kirana, mata saya terbuka. Ucapan terima kasih dari ibu-ibu itu menjadi kekuatan bagi saya. Suatu malam ibu berkata, Kirana, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Cuma memberitahu apa yang aku tahu. Bukan, informasi adalah kekuatan. Kamu membantu orang dengan informasi yang kamu miliki. Kata-kata ibu membekas di hati saya. Di tengah itu, seorang ibu mengusulkan, Bu Kirana, bagaimana kalau kita buat kelompok dan bertemu secara rutin? Kelompok? Iya, kelompok berbagi informasi rumah sakit. Kita juga bisa iuran sedikit. Ibu-ibu lain setuju. Iya, kita juga bisa belajar dari Bu Kirana, membantu orang-orang seperti kita yang tidak tahu apa-apa. Begitulah kelompok informasi medis jujur dimulai. Awalnya 5 orang, sebulan, kemudian menjadi 30 orang. Meskipun iurannya kecil, itu juga membantu biaya hidup. Tapi kehidupan masih sulit. Bunga, cicilan sewa, biaya hidup, biaya les Anya. Tapi kami bertiga bahagia. Bu, hari ini aku dapat penghargaan di TK. Anya dengan bangga menunjukkan piagamnya. Wah, Anyaku hebat. Ibu dan saya memeluk erat Anya. Meskipun di kontrakan petak, kami merasa nyaman. Tidak perlu takut pada mertua, tidak perlu menyiapkan bekal subuh-subuh. Bulan ketiga di kontrakan petak, saat kami sedang makan malam, bel berbunyi. Siapa? Kirana, ini paman. Saat saya membuka pintu, adik laki-laki ayah saya, Paman Budi, berdiri di sana. Di tangannya ada sebuah tas dokumen. Paman, ada apa? Boleh paman masuk? Ibu terkejut dan berdiri. Aduh mas, kenapa sampai ke tempat seperti ini? Mbak lama tidak bertemu. Paman melihat sekeliling kontrakan yang sempit dan menghela napas, ternyata kalian tinggal di tempat seperti ini. Maaf, tempatnya kumuh. Apanya yang minta maaf? Seharusnya paman yang datang lebih awal. Paman membuka tas dokumennya. Kirana, tidak bisa ditunda lagi. Bio Nusantara Pharma bulan depan akan go public di BEI. Go public? Iya. Saham Mas 50% sekarang harus diselesaikan. Ibu terkejut dan bertanya, masih ada sahamnya? Tentu saja. Itu kan hasil kerja keras Mas seumur hidup. Secara hukum itu milik Mbak dan Kirana. Terima kasih sudah percaya dan menunggu selama ini. Paman mengeluarkan dokumen dan menunjukkannya.
Selama ini paman yang mengelola demi stabilitas perusahaan, tapi sekarang saatnya dikembalikan. Saya menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Setelah go public, perkiraan nilai kapitalisasi pasarnya sekitar 2 triliun rupiah. Saham Mas 50% berarti 1 triliun. Angka 1 triliun membuat saya sesak napas. Dari situ Mbak akan mewarisi 30% dan Kirana 20%. Ibu dan saya saling berpandangan. Kenyataan yang tidak bisa dipercaya. Paman mengeluarkan amplop lain. Dan ini surat yang ditulis Mas semasa hidup. Dengan tangan gemetar saya membuka surat itu. Terlihat tulisan tangan ayah saya. Kirana, saat kamu membaca surat ini mungkin kamu sedang dalam kesulitan. Tapi jangan menyerah. Jangan hidup karena takut pada pandangan orang. Hakmu adalah milikmu. Apapun pilihan hidupmu, Papa selalu di pihak Kirana. Semoga saham ini menjadi awal yang baru bagimu dan ibumu. Putriku tersayang, semangatlah. Air mata saya tumpah, ibu juga menangis. Sayang, kamu sampai begini. Paman berkata, Mas selalu khawatir Kirana menderita di rumah mertuanya. Papa, iya, saat memberikan modal buka klinik pun sebenarnya beliau sangat khawatir. Khawatir rumah itu akan memperlakukanmu semena-mena. Paman menghela napas. Ternyata dugaan Mas benar. Katanya kalian sudah cerai. Iya, bajingan-bajingan itu membuka klinik dengan uang Mas lalu tidak tahu berterima kasih. Sebelum go public, penyelesaian sahamnya rumit. Dan Mas berpesan, berikan saat Kirana benar-benar dalam kesulitan. Paman menatap saya dan berkata, sekarang kamu hiduplah dengan bangga. Seperti putri Mas. Hanya menatap lekat-lekat pada kakek pamannya. Kakek, kita sekarang kaya. Paman mengelus kepalaannya. Iya, sekarang kalian bisa hidup tanpa khawatir. Sebelum pergi, paman berkata, kalau butuh uang tunai segera, hubungi paman. Meskipun sebelum go public, sebagian bisa dicairkan. Terima kasih paman, bukan apa-apa. Hanya mengembalikan milik Mas. Setelah paman pergi, kami bertiga menangis cukup lama. Papa melindungi kita. Ibu memeluk saya erat. Sekarang kita mulai lagi. Dengan bangga, malam itu saya bertekad. Bukan hanya menjadi kaya, tapi sukses dengan kemampuan saya sendiri. Dengan apa yang ayah tinggalkan, saya akan menjadi orang yang lebih besar. Keesokan harinya, saya mengajukan surat pengunduran diri di rumah sakit. Bu Kirana, kenapa tiba-tiba saya akan memulai usaha saya sendiri? Rekan-rekan terkejut, tapi saya yakin Pusat Konsultasi Informasi Medis Jujur, usaha yang didasarkan pada informasi dan pengalaman yang saya miliki, bukan karena uang, tapi benar-benar untuk membantu orang. Ibu berkata, Kirana, Papa di surga pasti akan senang. Iya Bu, ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, saat sedang menonton TV, muncul berita kilat. Klinik kecantikan M di Jakarta Selatan terbongkar lakukan operasi oleh perawat tanpa kualifikasi. Izin praktik dokter dicabut selama 3 tahun, itu adalah klinik suami saya. Sebulan setelah melihat berita itu, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal tapi saya angkat. Kirana, ini aku. Suami saya, suaranya terdengar sangat lesu. Ada apa? Tolong temui aku sekali saja. Aku mohon, tidak ada alasan untuk bertemu, tolonglah, benar-benar mendesak. Setelah berpikir, saya setuju untuk bertemu di sebuah kafe. Saat masuk ke kafe, suami saya dan ibu mertua sudah duduk di sana. Baru 4 bulan, tapi keduanya terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Barang-barang bermerek ibu mertua hilang dan keangkuhan suami saya juga lenyap. Kirana. Saat ibu mertua memanggil nama saya merinding. Dulu beliau memanggil saya kamu, sekarang memanggil nama saya. Silakan duduk. Saya yang lebih dulu berbicara. Suami saya buru-buru membuka mulut. Kirana, kliniknya bangkrut. Izin praktik dicabut 3 tahun dan denda 500 juta. Aku sudah lihat di berita. Rumah juga akan disita, utang kartu kredit, pinjaman, semuanya habis. Ibu mertua berkata sambil terisak, Kirana, kami salah, kami benar-benar minta maaf. Mendengar kata maaf dari mulut ibu mertua, lalu tolong bantu kami. Tolonglah, suami saya menundukkan kepala. Katanya kamu dapat saham Bio Nusantara Pharma, pinjamkan sedikit uang, setidaknya untuk biaya pengacara. Saya tertawa, pinjam dengan hak apa? Ibu mertua menangkupkan kedua tangannya. Kirana, kita kan dulu pernah jadi keluarga. Keluarga? Saya bertanya dengan dingin. Apa ibu pernah menganggap saya sebagai keluarga? Setiap subuh saya siapkan bekal, tapi selalu dikritik tidak enak, dihina karena keluarga saya miskin.
Ibu mertua mencoba membela diri, tapi saya terus berbicara. Di hari ulang tahun, ibu menampar pipi saya sampai berdarah. Ingat, itu karena aku sedang marah. Di depan ibu saya, ibu menampar saya dan bilang menantu tangan kosong. Suami saya ikut campur. Kirana lupakan masa lalu baru 4 bulan yang lalu. Saya menatap lurus ke arah suami saya, kamu di depanku dengan bangga bilang, ya dia pacarku. Waktu itu aku sedang tidak waras. Selingkuh dengan perawat dan bilang padaku wanita membosankan sepertimu. Keduanya tidak bisa berkata apa-apa. Dan yang paling licik adalah menggunakan Anya sebagai jaminan untuk membuatku melepaskan hak harta gono gini. Ibu mertua mulai menangis, maaf, benar-benar maaf. Baru sekarang minta maaf? Saat itu ibu mertua tiba-tiba berdiri dan berlutut. Semua orang di kafe menoleh. Kirana, tolong, keluarga kami benar-benar hancur, kami akan jadi gelandangan. Suami saya juga membuang harga dirinya. Kirana, bantu kami sekali saja, ini yang terakhir, saya berdiri, Bu bangunlah, orang-orang melihat ibu mertua memegang ujung baju saya. 10 juta saja. Tidak 5 juta saja. Bu, saya berkata dengan tegas. Modal buka klinik 3 miliar itu dari ayah saya. Ingat kan? Dengan uang itu kalian membuka klinik, menghasilkan uang, membeli barang bermerek, jalan-jalan ke luar negeri. Ibu mertua menundukkan kepala. Tapi begitu ayah saya meninggal, sikap kalian langsung berubah. Suami saya memohon, Kirana aku kan ayah Anya. Ayah Anya, saya mendengus. Ayah yang tidak pernah memberikan uang nafkah sepeser pun, itu karena aku tidak punya uang, bukan. Sebelum izin praktik dicabut pun, kamu tidak pernah memberikannya. Pasti semuanya untuk perawat itu. Karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan keduanya diam. Saya berkata untuk terakhir kalinya saya tidak bisa membantu sepeser pun. Kirana, dan jangan hubungi saya lagi. Jangan dekati Anya juga. Saat akan keluar dari kafe, ibu mertua berteriak, kamu juga suatu saat akan menyesal. Tetap saja begitu, saya tidak menoleh ke belakang. Setelah keluar, saya menarik napas dalam-dalam, rasanya lega. Beban yang menumpuk selama 6 tahun seolah terangkat sekaligus. Saat pulang, ibu menunggu dengan cemas. Bagaimana mereka minta pinjam uang sampai berlutut. Apa? Setelah saya jelaskan, ibu berkata, bagus. Bagus sekali. Aku tidak menyesal sedikit pun. Malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya hati saya terasa tenang. Seminggu setelah kembali dari kafe, saya sedang menyusun rencana bisnis baru. Pusat Konsultasi Informasi Medis Jujur, saya akan mendaftarkan usaha saya. Berkat pencairan sebagian saham Bio Nusantara Pharma, kami pindah dari kontrakan petak ke apartemen biasa. Meskipun kecil, apartemen di lantai 15 itu terang benderang. Saat itu, ibu menelepon. Kirana bisa pulang sekarang. Suara ibu terdengar panik. Kenapa? Ada apa? Entah bagaimana mereka tahu. Seluruh keluarga mantan mertuamu ada di depan pintu. Apa? Pintunya tidak ibu bukakan, tapi mereka terus menekan bel. Satpam apartemen sudah sempat datang, saya bergegas pulang. Saat tiba di koridor apartemen, memang ada 3 orang berdiri di depan pintu. Ibu mertua, ayah mertua, dan suami saya. Penampilan mereka sangat berbeda dari 4 bulan lalu. Ibu mertua tidak lagi memakai barang bermerek. Jaket usang, tas seperti dari supermarket. Rambut putihnya yang belum dicat terlihat di sana-sini. Ayah mertua lebih kuyu. Bukan lagi setelan jas, tapi pakaian mendaki yang usang, bahu yang membungkuk. Suami saya dengan janggut yang tidak dicukur terlihat kurus. Kirana, begitu melihat saya, ibu mertua langsung terisak. Saya berkata dengan dingin, bagaimana kalian tahu tempat ini, kami dengar kamu pindah. Setelah mencari-cari, akhirnya ketemu. Tetangga mulai berbisik di koridor, terpaksa saya membuka pintu, masuklah. Kalau ada yang mau dibicarakan di dalam saja, begitu masuk mata mereka terbelalak. Ruang tamu yang bersih, perabotan baru, ruangan yang penuh cahaya matahari. Sangat berbeda dengan kontrakan petak. Ibu sedang menyiapkan teh di ruang tamu. Ibu mertua memberi salam dengan canggung pada ibu hanya mengangguk dingin. Silakan duduk. Saya menunjuk sofa, ketiganya duduk dengan hati-hati. Keangkuhan mereka yang dulu sudah hilang. Ibu mertua yang pertama membuka mulut. Kirana, kami benar-benar salah. Lalu tiba-tiba beliau berdiri dari sofa dan berlutut di lantai. Bu, saya terkejut dan mencoba membangunkannya, tapi ayah mertua juga ikut berlutut. Menantuku, kami telah berbuat sangat jahat. Maafkan kami, saat suami saya juga akan berlutut, ibu maju. Hentikan. Apa dengan berlutut masa lalu bisa hilang?
Ibu mertua berkata sambil menangis, "Maafkan kami Besan, kami terlalu sombong baru sekarang. Dan perbuatan kalian pada putriku tidak bisa dimaafkan." Suara ibu gemetar, saya membangunkan mereka. "Duduklah dan bicara, apa keperluannya?" Suami saya dengan susah payah membuka mulut. "Kirana izin praktik dicabut 3 tahun. Ada cara untuk membatalkannya. Oh ya, kalau mengajukan gugatan tata usaha negara katanya bisa dipercepat masa hukumannya," kata pengacara. "Tapi harus pakai firma hukum besar." Ibu mertua melanjutkan, "Untuk firma hukum besar, uang mukanya saja 150 juta. Kalau sampai sukses bisa sampai 200 juta. 200 juta iya. Kami sekarang tidak punya uang sepeser pun. Rumah disita, utang kartu kredit, pinjaman. Ayah mertua menundukkan kepala. Pasien-pasien juga mengajukan gugatan kelompok, ganti rugi saja 300 juta. Kondisi mereka sepertinya benar-benar parah. Suami saya memohon, Kirana kalau gugatan ini menang kita bisa mulai lagi asalkan ada izin praktik. Lalu pinjamkan uang, tidak, anggap saja investasi, pasti akan kukembalikan. Ibu mertua menambahkan, Kirana kamu kan punya saham Bionusantara Pharma, kalian kan sekarang sudah mapan. Cukup 200 juta saja, saya tertawa. Cukup 200 juta? Apa itu uang kecil? Bagi kami besar, tapi bagi kalian. Ibu akhirnya meledak, benar-benar tidak tahu malu, semua orang menatap ibu. Waktu suamiku memodali klinik 3 miliar, kalian bilang terima kasih, tapi setelah meninggal sikap kalian langsung berubah. Itu. Kiranaku setiap subuh menyiapkan bekal, tapi selalu dikritik tidak enak, dihina karena keluarga miskin. Suara ibu semakin meninggi. Bahkan di hari ulang tahun, kalian menampar pipi putriku sampai berdarah. Di depanku. Ibu mertua menundukkan kepala. Dan apa yang kalian katakan? Menantu tangan kosong, hidup dari uang anakku. Ayah mertua mencoba membela diri. Waktu itu kami salah berpikir. Salah berpikir? Apa itu bisa selesai nih Kak Chopru menunjuk mantan suamiku? Orang ini juga selingkuh dan dengan bangga bilang, ya dia pacarku. Mantan suamiku menundukkan kepala. Dan yang paling licik adalah menggunakan Anya sebagai jaminan untuk membuatku melepaskan hak harta gono gini. Saya berkata pelan, kalian butuh 200 juta? Ibu mertua menatap saya dengan mata penuh harap. Iya Kirana, kami semua salah. Kami benar-benar menyesal. Menyesal. Saya perlahan melanjutkan, Bu. Apa Ibu tahu kenapa kliniknya bangkrut? Suami saya selingkuh dengan perawat, mengabaikan pasien, bahkan melakukan operasi oleh perawat tanpa kualifikasi. Itu kesalahan. Kesalahan. Apa pencabutan izin praktik itu karena kesalahan? Ibu mertua tidak bisa menjawab. Dan apa Ibu tahu kenapa rumah disita? Karena membeli barang bermerek, jalan-jalan ke luar negeri, berfoya-foya dengan uang pinjaman, kan? Ayah mertua menundukkan kepala. Semua itu pilihan kalian sendiri. Akibat dari keserakahan dan kesombongan. Suami saya berkata, tapi kita kan dulu suami istri. Suami istri, saya mendengus. Ayah yang tidak pernah memberikan uang nafkah sepeser pun itu ayah Anya. Itu karena aku tidak punya uang. Seperti yang kukatakan di kafe, sebelum izin praktik dicabut pun kamu tidak pernah memberikannya. Karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan suami saya diam. Ibu mertua memohon untuk terakhir kalinya, Kirana tolong kami akan jadi gelandangan. Maaf, tapi itu bukan tanggung jawab saya. Saya berdiri. Tidak ada sepeser pun yang bisa saya bantu. Kirana, sekarang silakan pergi. Ayah mertua berdiri dengan goyah. Kami sudah hidup sengsara begini, masih saja. Sengsara? Ibu berkata, waktu Kiranaku tinggal di kontrakan petak, apa tidak sengsara? Bekerja dari subuh sampai malam. Ibu mertua menangis saat akan pergi lalu berbalik, kamu juga suatu saat akan seperti ini. Tidak, saya berkata dengan tegas, saya tidak akan pernah hidup seperti ibu. Menghina orang lain, hanya mengandalkan uang, lalu berakhir seperti ini tidak akan terjadi. Setelah mereka pergi, ibu dan saya duduk cukup lama. Bagus Kirana, Bu, aku tidak menyesal, tentu saja. Apa salahmu? Anya pulang dari sekolah. Ibu, nenek, aku pulang. Suara ceria anak itu membuat kami tersenyum. Anyaku sudah pulang. Saya memeluk erat putri saya. Sekarang benar-benar berakhir. Saya benar-benar terbebas dari belenggu masa lalu. Keesokan harinya setelah mengusir keluarga mertua, saya mulai bergerak. Pusat Konsultasi Informasi Medis Jujur. Inilah nama usaha baru saya. Saya mencairkan sebagian lagi saham Bionusantara Pharma. Setelah go public, harga saham terus naik sehingga saya mendapatkan dana lebih dari yang diperkirakan.
Kirana, apa tidak terlalu memaksakan diri? Ibu bertanya dengan cemas. Tidak, Bu. Ini pekerjaan yang benar-benar ingin aku lakukan. Saya menyewa kantor seluas sekitar 50 meter persegi di lantai 3 sebuah gedung kecil di dekat Sudirman. Interiornya tidak mewah, tapi rapi dan nyaman. Ruang yang bisa didatangi dengan nyaman oleh ibu-ibu paruh baya. Bu Kirana, benar-benar buka usaha. Mantan rekan kerja di rumah sakit datang dengan terkejut. Iya, sekarang aku mau mulai usaha sendiri. Wah, hebat. Aku juga mau ikut kerja. Begitulah karyawan pertama saya. Selama persiapan pembukaan, ibu-ibu yang pernah saya bantu di kontrakan petak menyebarkan berita. Di sana tidak akan ditipu rumah sakit, tempat yang mencegah tindakan medis berlebihan. Pemiliknya terkenal jujur. Hari pertama pembukaan, di luar dugaan banyak orang yang datang. Ibu mertua saya disarankan operasi lutut, tolong lihat apa itu benar-benar perlu. Apa semua obat ini harus diminum? Sepertinya terlalu banyak. Saya konsultasi ke klinik kecantikan, disarankan macam-macam. Apa itu benar-benar perlu? Saya membagikan pengetahuan dan informasi yang saya kumpulkan selama 6 tahun di rumah sakit tanpa ragu. Pemeriksaan ini tidak perlu. Cukup lakukan yang ini saja, rumah sakit ini terkenal sering melakukan tindakan berlebihan. Pergi ke sini saja, obatnya cukup yang ini saja, sisanya duplikasi. Bulan pertama gosip mulai menyebar. Ibu saya sembuh tanpa operasi. Saya hemat 3 juta sebulan hanya dari biaya obat. Saya hemat 50 juta karena tidak melakukan prosedur yang tidak perlu. Bulan kedua janji temu mulai menumpuk. Saya merekrut 3 karyawan lagi. Semuanya berpengalaman bekerja di rumah sakit. Bu Direktur, saya juga ingin melakukan pekerjaan seperti ini. Pekerjaan yang benar-benar membantu pasien. Bulan ketiga, media mulai tertarik. Ada pusat konsultasi yang mencegah tindakan medis berlebihan, boleh kami wawancara? Awalnya saya menolak, tapi karena berpikir bisa membantu lebih banyak orang, saya setuju. Tujuan kami adalah mengurangi kesenjangan informasi antara rumah sakit dan pasien. Kami membantu pasien agar bisa menjadi konsumen layanan kesehatan yang cerdas. Setelah berita itu dimuat, telepon membanjir. Ada pertanyaan dari seluruh Indonesia. Karyawan melapor dengan terkejut. Saya merapikan sistem, memulai konsultasi online dan membuat buku panduan informasi medis. Pemeriksaan wajib versus tidak wajib, perbandingan biaya rawat inap antar rumah sakit, mengenal obat dengan benar. Materi-materi ini saya bagikan secara gratis. 6 bulan berlalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bu Direktur, ada telepon dari perusahaan besar. Perusahaan besar Indonesia, S Group, ingin menjalin kerjasama untuk kesejahteraan karyawan. Kami ingin karyawan dan keluarga kami bisa mendapatkan konsultasi medis. Kontrak tahunannya saja 5 miliar rupiah. Malam itu saya merayakan bersama ibu dan Anya. Bu, kita berhasil. Iya, Kiranaku benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Air mata menggenang di mata ibu. Kalau papa masih hidup, beliau pasti akan sangat senang. Saat itu ada telepon tak terduga. Selamat malam, Bu Direktur. Saya Mita. Dulu bekerja di klinik mantan suami ibu, kepala perawat di klinik mantan suami saya. Ada apa, saya ingin bekerja di pusat konsultasi ibu. Bagaimana dengan di sana? Kliniknya benar-benar bangkrut. Semua karyawan terpencar. Bu Mita melanjutkan, saya pikir apa yang Ibu Direktur lakukan sekarang sangat berarti. Saya juga ingin ikut serta. Saya berpikir sejenak, tapi karena dia perawat yang kompeten, saya memutuskan untuk merekrutnya. Tapi ada satu syarat. Apapun Bu, tolong rangkum semua kejadian di klinik dulu, terutama tindakan ilegal seperti operasi oleh perawat tanpa kualifikasi untuk mencegah korban lain. Baik, akan saya lakukan. Setelah menutup telepon, perasaan aneh muncul. Karyawan dari klinik yang dihancurkan oleh suami saya sekarang menjadi karyawan saya. Sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan setahun yang lalu. Suatu hari, seorang tamu istimewa datang ke pusat konsultasi. Bu Kirana, Bu Direktur. Ibu Siti, yang pertama kali saya bantu di kontrakan petak. Bu, kenapa datang? Berkat Bu Direktur, anggota kelompok kami sekarang lebih dari 100 orang. Jadi kami datang untuk memberikan plakat penghargaan untuk Direktur Kirana yang telah memberikan informasi medis jujur. Bu, tidak perlu sampai begini. Bu Direktur adalah pahlawan kami. Orang-orang yang dulu takut ke rumah sakit sekarang berani pergi. Malam itu saya sendirian di kantor menatap plakat penghargaan. Dari jendela terlihat pemandangan malam Jakarta. Teringat malam-malam di kontrakan petak saat saya menangis. Dulu saya takut akan hari esok, sekarang saya menantikannya. Ponsel saya berdering. Ibu, Kirana, lihat berita.
Mantan mertuamu benar-benar bangkrut. Hah? Ayah mertuamu dituntut karena penipuan. Katanya menerima investasi dari seseorang lalu dihabiskan untuk judi. Berita yang mengejutkan. Dan mantan suamimu terancam izin praktiknya dicabut permanen. Kasus operasi oleh perawat tanpa kualifikasi bertambah lagi. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kirana, jangan terlalu dipikirkan, itu akibat perbuatan mereka sendiri. Iya, Bu. Setelah menutup telepon, saya melihat plakat penghargaan lagi. Saya memutuskan untuk tidak melihat ke belakang lagi. Yang tersisa hanyalah melangkah ke depan. Keesokan harinya, pusat konsultasi sibuk seperti biasa. Bu Direktur, hari ini ada 30 janji temu konsultasi. Baik, layani setiap orang dengan tulus. Saya tersenyum melihat ibu-ibu yang menunggu di koridor. Membantu mereka adalah pekerjaan dan kebahagiaan saya. Silakan masuk berikutnya. Saya berseru dengan suara ceria. Momen di mana kehidupan baru saya benar-benar dimulai. Bulan ke-8 setelah pusat konsultasi berdiri hari Sabtu, saya pergi berbelanja bersama Anya di supermarket besar di lingkungan kami. Bu, boleh beli satu kue? Boleh, pilih satu. Saat Anya berlari ke bagian kue, saya mendorong troli ke bagian sayuran. Tapi dari arah kasir terdengar suara yang familiar. Terima kasih, selamat datang kembali. Saya menoleh dan melihat ibu mertua dengan seragam supermarket sedang bekerja di kasir. Di usianya yang pertengahan 60-an, bekerja sambil berdiri sepertinya tidak mudah. Beliau terus-menerus meluruskan punggungnya, terlihat lelah. Saya ragu sejenak dan berniat melewatinya. Tapi Anya memanggil saya dengan suara keras, "Ibu, di sini." Mendengar suara itu, ibu mertua mengangkat kepala dan mata kami bertemu, Kirana. Wajah ibu mertua memucat, karyawan lain datang menggantikannya dan ibu mertua mendekati saya. "Kirana, Anya juga ada di sini?" "Ya." Keheningan canggung menyelimuti. Ibu mertua terlihat sangat berbeda. Dulu beliau berhias barang bermerek, sekarang hanya memakai sepatu olahraga usang dan seragam supermarket. "Bekerja di sini, Bu?" "Iya, sudah 2 bulan. Karena umur, hanya di sini yang mau menerima." Suara ibu mertua tidak lagi tajam seperti dulu. "Harus cari makan. Ayah mertuamu di penjara." "Iya, saya sudah dengar, Baskara. Baskara sekarang juga kerja jadi kurir. Kirana, maafkan aku." Permintaan maaf yang tiba-tiba membuat saya kaget. Setiap hari aku menyesal. "Apa yang telah kulakukan padamu?" "Pada ibumu juga, Bu. Terutama hari itu saat aku menampar pipimu, aku akan menyesalinya seumur hidup." Air mata menggenang di mata ibu mertua. Tapi saya tidak lagi goyah. "Masa lalu biarlah berlalu, Bu." "Iya, benar." Ibu mertua menatap Anya dan berkata, "Anya sudah besar ya." Anya bersembunyi di belakang saya. Sepertinya anak itu juga masih ingat. "Kami permisi dulu." "Iya, hati-hati." Saat ibu mertua berbalik, beliau bergumam, "Kamu memang anak yang kuat, jangan hidup sepertiku." Saat keluar dari supermarket, Anya bertanya, "Bu, kenapa nenek di sana?" "Hanya." Saya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Seminggu kemudian, waktu makan malam, setelah selesai bekerja di pusat konsultasi dan pulang, seorang kurir makanan berdiri di depan pintu. "Pelanggan Kirana?" "Hah? Saya tidak pesan." "Oh, tetangga sebelah, saya salah lihat. Maaf." Kurir itu mengangkat kepala. Seketika itu saya sesak napas. Suami saya, Mas Baskara, Kirana. Penampilan suami saya dengan seragam kurir terlihat sangat menyedihkan. Dulu dia yang berjalan angkuh dengan jas dokternya, sekarang membawa tas kurir. Ini, wajah suami saya sangat kurus. Janggutnya juga tidak dicukur. Izin praktik dicabut permanen. Aku tidak bisa jadi dokter lagi. Harus jadi kurir untuk cari makan. Bekerja 12 jam sehari, susah dapat 3 juta sebulan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. "Pusat konsultasimu berjalan lancar kan?" Aku dengar ceritanya. "Iya, hebat." "Kamu benar-benar jadi hebat." Suami saya tersenyum pahit. "Aku bodoh. Semua yang kamu dan almarhum ayahmu berikan, aku hancurkan. Terutama aku minta maaf pada Anya, ayah yang tidak bisa memberikan uang nafkah." Suami saya mengeluarkan amplop dari sakunya. "Ini 100.000. Setidaknya untuk uang jajan Anya, tidak perlu." Saya menolak dengan tegas. "Kirana, tidak perlu. Kami sudah hidup lebih dari cukup." Suami saya menundukkan kepala. "Iya, tentu saja." Notifikasi aplikasi kurir berbunyi, aku harus pergi untuk pesanan berikutnya. Kalau telat kena penalti. Suami saya berbalik, lalu berhenti. "Kirana, satu pertanyaan, kamu bahagia?" "Iya, aku bahagia, syukurlah."
Suami saya berlari menuruni tangga. Saya berdiri cukup lama di depan pintu. Saat masuk ke dalam, ibu bertanya dengan cemas, "Kirana siapa?" "Kurir." "Tapi kenapa wajahmu begitu?" "Bu, itu Mas Baskara." "Apa?" Ibu terkejut dan berdiri. Dia jadi kurir. Ibu menghela napas akibat perbuatannya sendiri, tapi tetap saja menyedihkan. Malam itu saya menulis di buku harian. Hari ini aku bertemu Ibu Mertua dan Baskara, kasir supermarket dan kurir makanan. Orang-orang yang dulu menghinaku sekarang hidup susah, tidak ada rasa dendam, hanya rasa pilu. Mereka juga bekerja keras untuk hidup. Cukup sudah, aku akan menempuh jalanku sendiri. Keesokan harinya, seorang tamu istimewa datang ke pusat konsultasi. "Selamat siang, Direktur Kirana. Saya produser program investigasi dari stasiun TV." "Oh iya, selamat siang. Kami sedang membuat dokumenter tentang kesenjangan informasi medis dan kami sangat ingin mewawancarai Ibu Direktur. Tawaran tampil di TV. Jika pekerjaan pusat konsultasi kami bisa diketahui lebih banyak orang, tentu saja saya bersedia." "Terima kasih. Sungguh beruntung ada orang seperti Ibu Direktur." Hari syuting, produser bertanya, "Ibu Direktur, kenapa memulai pekerjaan ini?" Saya berpikir sejenak lalu menjawab, "Saya pernah dirugikan karena kurang informasi. Saya tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama. Jadi ada pengalaman pribadi ya." "Iya, sekarang pengalaman itu menjadi aset saya." Setelah selesai syuting dan kembali ke kantor, seorang karyawan berlari menghampiri. "Bu Direktur, ada telepon lagi dari perusahaan besar. Kali ini H Group. Usaha saya terus berkembang." Malam hari, saat makan malam bersama Ibu dan Anya, kami menonton TV. Berita memberitakan tentang malapraktik. Mantan Direktur Klinik M di Jakarta Selatan, Baskara, yang baru-baru ini terlibat dalam kasus operasi oleh perawat tanpa kualifikasi, telah dijatuhi sanksi pencabutan izin praktik dokter secara permanen. Di layar muncul klinik lama suami saya. Anya bertanya, "Bu, itu di mana?" "Hanya rumah sakit yang jahat." "Pusat konsultasi Ibu kan tempat yang baik." "Tentu saja." Anya memeluk lengan saya. "Ibuku yang terbaik." Ibu tertawa dan berkata, "Sekarang benar-benar sudah berakhir." "Iya, Bu. Sekarang kita tinggal menjalani hidup kita sendiri." Di luar jendela, malam Jakarta berkilauan. Setahun yang lalu, saya yang menangis di kontrakan petak sekarang berdiri dengan bangga. Masa lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang adalah masa kini dan masa depan. Setahun kemudian, suatu pagi di musim semi, sinar matahari memenuhi ruang tamu apartemen baru kami. Apartemen di lantai 25 dengan pemandangan sungai, tempat yang dulu bahkan tidak berani saya impikan. "Bu, sudah pagi." Anya keluar dengan seragam sekolahnya. Sudah 2 bulan sejak dia masuk sekolah dasar yang bagus, Anyaku hari ini juga cantik. "Ibu setiap hari bilang begitu." Anya tertawa dan duduk di meja makan. Ibu menyiapkan sarapan. Pinggangnya sudah jauh lebih baik dan terlihat sehat. "Kirana, hari ini kan acara TV-nya tayang?" "Iya, Bu, jam 8 malam. Dokumenter yang saya bintangi tayang hari ini. Judulnya Informasi Medis Jujur Mengubah Dunia." Saya menyalakan TV, berita pagi sedang tayang. Bio Nusantara Pharma tahun ini masuk dalam 100 perusahaan teratas di BEI. Keluarga pendiri almarhum Bapak Suryo menjadi pemegang saham mayoritas. Ibu tersenyum. "Ayahmu benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa." "Iya, beliau memberikan kita kehidupan baru." Setelah sarapan, saya bersiap untuk bekerja. Saya mengenakan setelan jas dan bercermin. Wanita yang menangis di kontrakan petak setahun yang lalu sudah tidak ada lagi. Seorang pengusaha wanita yang percaya diri kirana terpantul di cermin. "Bu, aku berangkat. Hati-hati di jalan." Saya mengendarai mobil ke pusat konsultasi. Sekarang kami menempati satu lantai penuh di gedung tertinggi di Jakarta. Karyawan sudah lebih dari 20 orang. "Selamat pagi, Bu Direktur." Karyawan menyapa dengan ceria. "Iya, selamat pagi." Rapat pagi dimulai. "Bu Direktur, pendapatan bulan ini naik 300% dibandingkan tahun lalu. Permintaan untuk membuka cabang terus berdatangan. Pemerintah juga ingin meniru model bisnis kita. Usaha saya berkembang di luar dugaan." Waktu makan siang, seorang tamu istimewa datang. "Direktur, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Seorang pejabat dari Kementerian Kesehatan. Pekerjaan yang Anda lakukan sungguh luar biasa. Kami dari pihak negara juga ingin memberikan dukungan.
Terima kasih, saya ingin membantu lebih banyak orang. Sore hari saya ada pertemuan dengan penerbit. Buku Ibu Direktur menjadi bestseller nomor 1, sudah terjual 100.000 eksemplar. Judulnya Buku Wajib Baca Sebelum ke Rumah Sakit. Royaltinya saya sumbangkan sepenuhnya untuk masyarakat yang kurang mampu dalam akses kesehatan. Menjelang malam, saat akan meninggalkan pusat konsultasi, telepon berdering, nomor tidak dikenal tapi saya angkat. Halo, Kirana, ini aku. Suaranya terdengar sangat lemah, tapi saya langsung mengenalinya. Mantan ibu mertua, ada apa Bu? Hanya, katanya kamu akan tampil di TV, jadi aku ingin mengucapkan selamat. Kamu benar-benar jadi hebat, aku bangga. Meskipun aku tidak pantas mengatakan ini. Terdengar ketulusan dalam suara ibu mertua, terima kasih. Kirana, boleh aku minta satu hal, apa itu? Anya, boleh aku melihatnya sesekali? Dari jauh saja, saya diam sejenak. Jika Anya mau, ibu tidak akan memaksakan, tentu saja. Terima kasih. Setelah menutup telepon, saya masuk ke mobil. Luka masa lalu belum sepenuhnya hilang, tapi sepertinya saya sudah bisa memaafkan. Saat tiba di rumah, ibu dan Anya sudah duduk di depan TV. Ibu muncul, Anya berteriak kegirangan, dokumenter dimulai, saya muncul di layar saat sedang memberikan konsultasi di pusat konsultasi, saat rapat dengan karyawan. Direktur Kirana telah membawa angin segar dalam dunia medis Indonesia, narasi mengalir. Direktur Kirana yang mengubah penderitaan pribadi menjadi nilai sosial, tantangannya terus berlanjut. Setelah acara selesai, ibu memegang tangan saya. Kirana, aku benar-benar bangga. Ini berkat ibu, karena ada ibu aku bisa bertahan. Anya memeluk saya. Ibuku masuk TV, besok aku akan pamer di sekolah. Saat itu ponsel saya berdering. Paman, Kirana paman nonton acaranya. Mas di surga pasti akan sangat senang. Terima kasih Paman, dan ada satu kabar lagi. Bio Nusantara Pharma tahun depan akan go international. Benarkah? Iya, nilai sahamnya akan semakin naik. Tapi yang lebih penting adalah kamu sukses dengan kekuatanmu sendiri. Kata-kata Paman benar. Saya sekarang diakui bukan karena saham Bio Nusantara Pharma, tapi karena kemampuan saya sendiri. Malam semakin larut, setelah Anya tidur, saya pergi ke balkon dan melihat pemandangan malam Jakarta. Di suatu tempat di kota yang berkilauan ini, mantan suami saya sedang mengantar makanan. Di suatu tempat, ibu mertuanya pulang dengan tubuh lelah. Mereka juga hidup dengan cara mereka sendiri. Ibu membawakan teh. Mikirin apa? Hanya hidup ini aneh ya? Iya. Setahun yang lalu tidak bisa kita bayangkan. Bu, kita ke makam papa ya? Besok? Iya. Ayo, kita harus memberi salam pada papa. Keesokan harinya kami pergi ke makam ayah. Papa aku sekarang hidup dengan bangga. Saya meletakkan bunga di depan nisan. Apa yang papa berikan, aku gunakan dengan baik. Dan aku juga sukses dengan kekuatanku sendiri. Angin berhembus, seolah ayah menjawab. Anya juga tumbuh dengan baik. Ibu juga sehat. Ibu merangkul bahu saya. Sayang, Kirana kita benar-benar jadi orang hebat. Andai saja kamu bisa melihatnya. Kami berada di sana cukup lama. Dalam perjalanan pulang, Anya bertanya, Bu, kakek orangnya seperti apa? Orang yang jujur dan hangat. Pasti akan sangat menyayangi Anya. Aku juga mau jadi orang jujur seperti kakek. Saya memeluk erat putri saya. Malam hari, kami mengadakan pesta kecil di rumah. Keluarga kita semangat, Anya berteriak, iya semangat. Kami bertiga berseru bersama. Saat itu saya sadar, kesuksesan sejati bukanlah uang atau kehormatan. Tapi momen seperti ini bisa tertawa bersama orang-orang yang kita cintai. Bintang-bintang bersinar di luar jendela seperti bintang di langit tempat ayah berada. Sekarang saya adalah Kirana. Bukan menantu siapapun, bukan istri siapapun. Putri dari seorang ayah, ibu dari seorang anak, dan seorang pengusaha wanita yang percaya diri. Hidup dengan nama saya sendiri. Itulah kebahagiaan sejati yang saya temukan. Penutup saya adalah Kirana. Saya telah menceritakan kisah saya kepada Anda. Dulu, saya adalah seorang menantu yang menelan air mata sambil menyiapkan bekal untuk ibu mertua setiap subuh. Ada masa di mana saya harus menahan diri mendengar kata-kata menantu yang tidak membawa rumah sepeser pun. Tapi saya yang sekarang berbeda. Saya menjalankan usaha dengan nama saya sendiri, membesarkan putri saya dengan kekuatan saya sendiri dan hidup dengan bangga. Apakah ada di antara Anda yang menangis saat mendengar cerita ini?
Bagi Anda yang merasa nilai dirinya tidak diakui, baik oleh mertua atau dimanapun, saya ingin mengatakan, jangan menyerah. Kesempatan pasti akan datang untuk Anda. Tidak harus perubahan drastis seperti saya. Mulailah dari hal kecil. Percayalah pada diri sendiri dan kenali nilai diri Anda. Seseorang mungkin akan meremehkan Anda, tapi jangan pernah meremehkan diri Anda sendiri. Seperti saya, suatu saat Anda juga pasti bisa berdiri dengan bangga, bisa hidup dengan nama Anda sendiri. Semoga kisah saya ini bisa menjadi penghiburan dan harapan kecil bagi seseorang.